Pernah kepikiran nggak kalau cara sains memandang dunia itu mungkin ada yang kelewat? Sesuatu yang fundamental banget. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah satu ide besar dari buku The Blind Spot. Intinya soal ini nih, ada jurang pemisah yang dalam banget antara peta ilmiah yang kita buat tentang realitas dengan wilayah realitas itu sendiri. Jadi, coba deh kita renungkan sejenak. Mana yang lebih nyata? Dunia yang kita alami setiap hari, penuh warna, suara, rasa, atau dunia versi sains yang sunyi, yang isinya cuma partikel dan rumus-rumus matematika? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari pembahasan kita. Oke, biar gampang, kita ambil contoh yang simpel banget, rasa dingin. Kita semua tahu kan rasanya gimana? Itu pengalaman langsung, terasa di badan. Terus, sains datang dan menciptakan sebuah model untuk itu, yang kita kenal sebagai suhu. Suhu itu kan cuma angka abstrak ya kan? Nah, ini nunjukin pola dasarnya. Sains itu selalu berawal dari pengalaman nyata manusia, baru setelah itu model-model abstraknya dibangun. Nah, jurang antara pengalaman langsung sama model abstrak inilah yang jadi argumen utama buku ini. Ternyata, kita semua itu sering banget loh melakukan satu kesalahan mendasar, yaitu kita salah mengira peta sebagai wilayahnya. Istilah kerennya itu substitusi terselubung. Gampangnya gini, bayangin aja peta. Peta itu kan berguna banget ya, tapi peta itu bukan wilayah aslinya. Dari peta, kita nggak bisa ngerasain beceknya lumpur atau nyium wangi hutan kan? Nah, kesalahan fatalnya itu terjadi pas kita mulai mikir kalau peta itu adalah gambaran realitas yang ya 100% lengkap. Filsuf Edmund Husserl pernah bilang, kita itu sering menganggap apa yang sebenarnya adalah sebuah metode sebagai keberadaan sejati. Maksudnya, kita ngambil metode yang harusnya cuma alat, tapi malah kita anggap itu realitas itu sendiri. Nah, inilah dia inti dari titik buta yang lagi kita bahas. Dan sains itu penuh banget sama peta-peta kayak gini. Coba deh ingat-ingat bidang tanpa gesekannya Galileo atau model atom bor yang kayak tata surya mini. Semua itu kan sebenarnya nggak ada di dunia nyata. Mereka itu cuma penyederhanaan yang super-duper berguna buat bikin prediksi. Tapi, ya itu, kita harus selalu ingat, itu cuma alat, bukan foto asli dari realitas. Oke, sekarang coba kita pakai kunci ini buat ngebuka salah satu kotak paling misterius di dunia sains, mekanika kuantum. Kita bakal lihat ternyata banyak banget keanehan kuantum itu muncul cuma gara-gara kita salah baca peta. Ini kan pertanyaan gilanya dunia kuantum. Gimana ceritanya satu partikel bisa ada di dua tempat sekaligus? Nah, jawabannya ternyata bukan ada di partikelnya loh. Jawabannya ada di cara kita ngebedain mana peta probabilitas dan mana wilayah kenyataan yang sesungguhnya. Ini dia poin kuncinya. Rumus superposisi yang terkenal itu adalah peta probabilitas. Tugasnya cuma ngasih tahu kita, oke, ada kemungkinan 50% partikelnya di sini dan 50% di sana. Rumus itu bukan foto yang nunjukin si partikel beneran lagi membelah diri. Sama sekali bukan. Jadi, prosesnya tuh kayak gini. Pertama, kita punya modelnya. Si peta kemungkinan kuantum itu. Terus, kita berinteraksi dengannya. Kita ukur. Dan hasilnya, jawabannya selalu satu, pasti dan jelas. Wilayah atau realitas itu sendiri gak pernah tuh plin-plan, dia selalu ngasih satu jawaban yang tegas. Tapi jangan salah, kesalahan ini tuh jauh lebih dalam dari sekedar fisika kuantum. Ini menyentuh fondasi dari seluruh bangunan sains itu sendiri. Sebuah titik buta yang, ya ampun, sering banget kita lupain. Coba deh pikirin, apa sih satu hal yang jadi dasar dari semua penemuan ilmiah, dari yang paling kecil sampai yang paling gede? Apa fondasi yang kalau nggak ada, ya sains juga nggak bakal ada? Jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Jawabannya adalah pengalaman manusia. Betul. Setiap data, setiap pengukuran, ujung-ujungnya harus dilihat sama mata dan diproses sama otak seorang ilmuwan. Jadi, fondasi sains itu ya pengalaman sadar kita yang langsung yang kita rasain di badan. Ironis banget kan? Fakta ini justru sering dilupain sama model-model abstrak sains itu sendiri. Filsuf Alfred North Whitehead ngerangkum ini dengan cakep banget. Dia bilang, realitas fisik yang kita coba modelkan itu cuma abstraksi dari apa yang kita lihat, kita sentuh, kita rasain. Nggak ada jalan pintas ke realitas objektif yang bisa loncat gitu aja ngelewatin pengalaman kita. Pengalaman itu bukan cuma titik startnya loh, pengalaman itu tamah tempat kita berpijak.
Oke, ini mungkin kedengarannya filosofis banget ya. Tapi, titik buta ini punya konsekuensi yang benar-benar nyata dan mendesak. Apalagi kalau kita bicara soal cara kita memandang kehidupan dan planet kita ini. Gara-gara titik buta ini, kita jadi cenderung ngelihat makhluk hidup itu kayak mesin. Cuma jalanin program genetik aja. Tapi kalau kita pakai pandangan yang lebih holistik, ceritanya jadi beda. Organisme itu bukan mesin, tapi agen yang aktif dan mandiri. Tujuannya itu bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ya, untuk terus hidup. Akar pemikiran kayak gini tuh bisa kita lacak ke ide Francis Bacon soal bengkel ilmiah. Gini, di dalam bengkel kan kita bisa ngontrol dan ngoprek alam buat ngebongkar rahasianya. Metodenya sih emang ampuh banget. Tapi, jadi bahaya banget waktu kita mulai memperlakukan seluruh planet ini seolah-olah bengkel raksasa punya kita. Artinya apa? Melihat alam cuma sebagai sumber daya pasif yang siap kita taklukkan, itu bukan cara pandang yang netral. Itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan cara pandang inilah yang ngebentuk tindakan kita selama ratusan tahun dengan akibat yang, ya sekarang kita rasain bareng-bareng. Dan buku ini nggak main-main, mereka narik garis lurus yang tegas banget. Filosofi titik buta ini, yang bikin kita ngerasa terpisah dan berhak ngontrol alam, itulah akar penyebab krisis iklim. Saat kita lupa kalau kita ini penghuni wilayahnya, bukan cuma sekedar pembuat petanya, ya akhirnya kita malah ngerusak wilayah tempat kita tinggal itu sendiri. Jadi sampailah kita di pertanyaan terakhir. Sains sudah ngasih kita peta yang luar biasa canggih. Tapi kita ini bukan petanya kan, kita ini penjelajah di dalam wilayahnya. Dan mungkin dengan selalu mengingat hal itu, kita bisa mulai belajar lagi. Bukan cuma untuk memahami dunia, tapi untuk hidup di dalamnya dengan jauh lebih bijaksana.